Ya, pemirsa, pemerintah tidak lagi menargetkan distribusi vaksin COVID-19 terlaksana pada tahun ini. Pasalnya Presiden Joko Widodo menyebut distribusi vaksin COVID-19 paling cepat dilakukan akhir Desember 2020 atau awal Januari 2021. Lantas apa alasan distribusi vaksin COVID-19 tidak terlaksana pada bulan Desember hingga kendala apa yang dihadapi? Untuk membahasnya kita bergabung melalui sambungan Zoom dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin Unpad, Prof. Kusnandi Rusmil, dan juga Ketua Konsorsium Riset dan Inovasi COVID-19 Kemenristek Ali Gufron Mukti. Selamat sore, Prof. Kusnandi dan juga Prof. Gufron. Selamat sore, Mbak Nasa. Iya, saya ke Prof. Gufron terlebih dahulu. Jadi ini kalau bicara dari sisi publik, ketika kita kemarin dijanjikan akan ada pada November atau Desember, kemudian BPOM kemarin sudah mengatakan apa yang menjadi alasan kendala sehingga tidak bisa kemudian Desember ini diberikan. Apa sebenarnya yang ada di benak pemerintah ketika wacana atau bagaimana cara mensosialisasikan kesiapan vaksin ini kemudian terlihat mundur dan mundur, Prof. Gufron? Ya, kalau kami lihat ya kami mengikuti juga sebetulnya terus ya hal yang ya hampir sama menurut kami. Jadi untuk vaksin itu kan tentu mengikuti legal artis dan prosedur baik untuk efektivitasan, keamanan dan yang lain ya. Tentu proses-proses itu perlu waktu gitu. Jadi umpama kalau itu juga sudah babnya dibeli pun ya, itu memerlukan suatu izin ya atau katakanlah emergency use authority dari paling tidak dari BPOM ya. Bahkan di beberapa negara itu ya, selain kalau di Amerika FDA itu sering juga dari WHO gitu. Iya. Jadi proses itu memerlukan waktu gitu. Baik, Prof. Gufron, saya mengutip kata-kata Anda sempat mengatakan ada hilirisasi proses vaksin yang tidak baik selama ini. Apa yang menurut Anda harus jadi catatan untuk ke depannya? Untuk ke depan tentu kerjasama semua pihak ya dan kolaborasi implementasi triple helix ya, kerjasama antara peneliti, lembaga penelitian atau juga pemerintah dan industri ya. Jadi ketiga pihak ini sebagai pemangku kepentingan yang sangat menentukan ya, tidak saja vaksin tapi juga inovasi-inovasi lain ini harus betul-betul bekerja keras dan kolaborasi dengan baik gitu. Saat ini contoh kolaborasi yang masih kurang baiknya di bagian mananya, Prof. Gufron? Yang kadang-kadang sudah inovasi sudah ada, kemudian juga sudah disupport ya, tetapi industri atau masyarakat, nah itu belum memanfaatkan dengan optimum gitu. Oke, baik. Saya pindah dulu ke Prof. Kusnandi. Prof. Kusnandi, sudah sampai mana kita dengan uji klinis kita saat ini? Uji klinis kita sekarang ini hanya memantau, karena penyuntikan sudah selesai, ya. Terus kemudian setelah disuntik yang kedua itu kita ambil darahnya, kemudian setelah 3 bulan diambil darahnya, kemudian 6 bulan kita ambil darahnya. Selama pengambilan darah itu ditanya-tanya tentang keamanan vaksin, apa yang terasa, terus selain itu kita juga akan pada akhir penelitian kita akan melihat imunogenitas dan keamanan vaksin. Artinya sampai sekarang ada catatan tidak mengenai bagaimana reaksi vaksin itu pada masyarakat? Ada catatan berarti tidak, Prof? Kelihatannya sih masyarakat yang ikut uji klinis ini sih happy-happy aja. Sampai sekarang nggak ada keluhan sama sekali yang berarti gitu ya. Dan yang keluhan yang ada itu ya memang udah diperkirakan. Demam sedikit dapat paracetamol hilang. Ya nyeri besoknya hilang ya gitu. Jadi sampai sekarang ini saya merasa bahwa uji klinik ini berjalan lancar tanpa hambatan.
Oke, baik. Targetnya kira-kira akan bisa selesai kapan, Prof. Kusnandi? Sesuai dari rencana saya semula, bahwa nanti interim report saya itu pada bulan Januari, dan kemudian saya selesai penelitian itu bulan Maret, ya, dan Maret, April itu mungkin saya udah bikin laporan, ya. Oke, dan Mei, Juni. April sudah bikin laporan dan kemudian akan bisa digunakan kira-kira pada Kalau digunakan itu setelah laporan saya dibaca dengan Badan POM, Badan POM ACC, ya itu biasanya sudah bisa digunakan untuk di Indonesia. Ya. Tergantung Badan POM Oke. menerima hasil saya atau tidak. Baik, Prof. Kusnandi, saya ingin menanyakan pendapat Anda. Tadi ada komentar dari Menteri Kesehatan Terawan yang mengatakan belum tahu merek yang mana yang akan digunakan nanti untuk vaksin di Indonesia. Menurut Anda yang mana nanti yang akan paling cepat kemudian bisa dikejar, bisa didistribusikan kepada masyarakat? Itu tergantung pemerintah maunya, ya. Kalau pemerintah maunya cepat, itu bisa membeli dari tempat lain yang sudah punya izin edarnya, yaitu tadi yang dikatakan Prof. Gufron itu sudah dapat dari FDA dari Amerika atau dari WHO itu dari WHO, ya itu kalau sudah dapat izin itu bisa kita beli, ya. Tapi kalau yang punya kita itu selesainya itu bulan Maret saya itu, ya. Maret, ya? Maret, April gitu loh, ya. Maret itu tapi baru selesai, belum selesai produksi begitu ya, Prof? Produksinya itu kan sebetulnya Bio Farma udah bisa produksi pada awal Januari karena memang udah dilakukan perbaikan-perbaikan, tergantung pemerintah mintanya kapan. Oke. Ya, karena Bio Farma sih sebetulnya udah siap untuk produksi, tinggal pemerintah maunya kapan gitu. Oke, baik. Saya kembali lagi ke Prof. Gufron. Jadi kalau dengan pertanyaan yang sama, Prof. Gufron, masih belum tahu kira-kira vaksin merek yang mana yang akan digunakan. Menurut Anda mana yang kemudian paling cepat akan bisa dikejar? Tampaknya kan kalau kita membaca wacana-wacana yang dilemparkan oleh para pejabat pemerintah, inginnya cepat-cepat, kalau bisa Desember atau Januari. Yang mana yang mungkin dikejar secepat itu, Prof. Gufron? Ya, itu kan ada beberapa yang memang diharapkan itu akan siap seperti itu. Jadi baik yang dari Sinovac, ya, ada juga Sinopharm, ya, ataupun G42, ya. Jadi itu tergantung kepada mana yang kemudian datang dan kemudian mendapatkan persetujuan dari BPOM yang paling cepat gitu. Memang ada 3 isu yang paling penting itu. Satu adalah isu kecepatan yang tadi sedang ditanyakan. Iya. Kemudian isu tentang keefektifan dan keamanan, ya. Dan terakhir tentu isu tentang kemandirian, ya. Itu yang terkait tentunya dengan vaksin merah putih begitu. Oke, baik. Jadi ada 3 yang memang mungkin harus terpenuhi semuanya dan harus kemudian dilengkapi oleh pemerintah Indonesia. Seperti itu ya, Prof. Gufron? Iya. Oke, baik. Saya ingin bicara terakhir soal kemarin BPOM mengatakan opsi compassionate use. Jadi artinya vaksin itu sebenarnya mungkin belum terlihat efikasinya, tetapi mungkin digunakan. Nah, di mana kita dalam kemungkinan untuk menggunakan opsi ini, Prof. Gufron? Ya, yang lebih bagus ya kalau memang sudah terbukti, karena ini kan satu vaksin, ya. Jadi harus memenuhi tadi mengenai efektivitasnya, kemudian keamanan, ya. Itu harus telah ada buktinya gitu, evidence-nya. Oke, kalau bisa jangan sampai menggunakan opsi ini begitu ya, Prof? Ya, jadi ya harus memenuhi persyaratan termasuk izin dari BPOM, meskipun izinnya bersifat emergency use authority gitu. Jadi sifatnya itu emergency gitu. Oke, pertanyaan yang sama Prof. Kusnandi, apakah kita harus sampai menggunakan compassionate use ini? Kalau menurut saya, kalau mama kita belum tahu efikasinya nggak mungkin dipakai, ya. Jadi harus pasti efikasinya harus tahu dulu, keamanannya harus tahu dulu, dan
efektivitas, keamanan, dan imunisasi tahu dulu. Sehingga nanti yang akan dilakukan audit oleh Badan POM itu sudah sejauh mana dari tim peneliti ini menilai tentang efikasinya, imunogenesitasnya, dan keamanannya. Sehingga kalau dia udah tahu, nanti baru umpamanya diperlukan untuk use emergency itu akan digunakan. Yakin saya Badan POM pasti akan menanya tentang itu. Selama ini kan Badan POM sudah melakukan pemantauan dan selalu menanya tentang keamanan vaksin. Oke, jadi kalau masyarakat kemudian masih bimbang dan ragu, memang kita kembali harus berpatokan pada BPOM ya, Prof. Kusnandi, karena mereka lah yang akan kemudian menentukan apakah vaksin itu layak atau tidak, begitu? Betul, karena Badan POM harus dia bertanggung jawab ya kepada masyarakat Indonesia, ya, sehingga dia tidak akan sembarangan memberikan itu. Pasti dia akan nanya dulu bagaimana keamanannya, bagaimana efektivitasnya, walaupun baru sedikit. Belum, umpamanya ini kan ada 1.620. Nah sekarang saya baru bisa mengatakan baru untuk 540 orang gitu loh. Yeah. Saya akan lapor itu kepada Badan POM. Walaupun yang saya melakukan 1.620, saya akan melapor yang 540 dulu gitu. Baik. Keamanannya begini, imunogenitas begini, dan ininya begini gitu loh. Sehingga Badan POM mempunyai patokan untuk itu. Baik. Saya yakin bahwa Badan POM akan bertindak seperti itu. Oke, baik. Terima kasih Prof. Kusnandi dan Prof. Gufron untuk waktunya bersama kami. Ya, sama-sama. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Ya.